Di sebuah ruangan yang sunyi, diterangi cahaya lilin, dan dipenuhi buku-buku, seorang pria duduk termenung. Namanya Immanuel Kant, dan pemikirannya akan mengubah cara kita memahami pengetahuan, moralitas, dan kebebasan. Kant mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu? Apa arti menjadi manusia yang bermoral? Apakah kita benar-benar bebas? Jawaban-jawabannya mengubah filsafat selamanya. Sebelum Kant, para filsuf memperdebatkan asal-usul pengetahuan. Kaum empiris percaya bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Kaum rasionalis berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari akal dan pemikiran murni. Kant menawarkan jalan tengah yang revolusioner, idealisme transcendental. Pikiran kita tidak hanya menerima realitas secara pasif, tetapi juga membentuknya. Kita tidak pernah mengalami dunia sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana pikiran kita memahaminya. Ia membedakan dua jenis realitas, fenomena, dunia sebagaimana yang kita alami, yang telah diproses oleh pikiran kita. Noumena, dunia sebagaimana adanya, yang tidak bisa kita akses secara langsung. Menurut Kant, realitas selalu difilter oleh struktur bawaan dalam pikiran kita, seperti ruang, waktu, dan sebab akibat. Ia juga memperkenalkan konsep pengetahuan a priori, pengetahuan yang ada sebelum pengalaman, seperti matematika dan logika. Hal ini membentuk cara kita memahami dunia. Gagasannya mengubah filsafat selamanya. Kant menunjukkan bahwa pengetahuan tidak hanya ditemukan, tetapi juga dikonstruksi oleh pikiran manusia. Selain pemikirannya tentang pengetahuan, Kant juga merevolusi etika dengan konsep imperatif kategoris, sebuah hukum moral yang bersifat universal dan berdasarkan akal, bukan emosi atau konsekuensi. Menurut Kant, moralitas tidak boleh bergantung pada keinginan pribadi atau aturan sosial. Sebaliknya, moralitas harus mengikuti prinsip universal. Bertindaklah hanya menurut aturan yang bisa kamu terima sebagai hukum universal. Artinya, jika berbohong itu salah, maka itu harus salah untuk semua orang, dalam situasi apapun. Jika mencuri itu tidak bermoral, maka tidak boleh ada pengecualian, bahkan jika tidak ada yang tahu. Kant percaya bahwa moralitas adalah soal kewajiban, melakukan hal yang benar karena itu benar, bukan karena takut hukuman atau ingin keuntungan. Teorinya menantang utilitarianisme, yang berfokus pada akibat dari tindakan, dan menjadi dasar bagi diskusi modern tentang hak asasi manusia, keadilan, dan etika profesional. Bagi Kant, kebebasan sejati bukan berarti melakukan apa saja yang kita inginkan. Sebaliknya, kebebasan sejati adalah kemampuan untuk bertindak secara rasional dan bermoral. Jika kita mengikuti akal, kita bertindak secara mandiri. Jika kita mengikuti hawa nafsu, kita menjadi budak keinginan kita sendiri. Kant menyebut ini sebagai otonomi. Hidup berdasarkan hukum moral yang kita tetapkan sendiri melalui akal. Konsep ini sangat memengaruhi gagasan modern tentang martabat manusia, demokrasi, dan hak individu. Hari ini, kita melihat ide Kant dalam hukum yang melindungi kebebasan pribadi dan tanggung jawab moral. Gagasan Kant membentuk generasi pemikir berikutnya. Hegel mengembangkan teori tentang sejarah dan masyarakat berdasarkan Kant. Marx menggunakan konsep kebebasan Kant untuk mengkritik kapitalisme. Nietzsche menantang konsep moralitas Kant, mempertanyakan apakah benar moralitas itu bersifat universal. Pemikirannya masih relevan dalam etika, filsafat politik, dan ilmu kognitif. Bahkan di dunia modern, pertanyaan-pertanyaan Kant masih penting. Etika kecerdasan buatan. Bisakah mesin bertindak secara etis tanpa otonomi manusia? Perubahan iklim. Apakah kita memiliki kewajiban moral universal untuk melindungi planet ini? Keadilan global. Prinsip moral apa yang seharusnya membimbing hubungan antar negara? Pemikiran Kant bukan hanya sejarah, tetapi terus menjadi dasar dalam perdebatan paling mendesak saat ini. Ia mengubah cara kita memahami pengetahuan, menunjukkan bahwa pikiran kita membentuk realitas. Ia merombak moralitas, memberikan kita prinsip etika yang rasional dan universal. Ia mendefinisikan kebebasan sebagai otonomi dan tanggung jawab moral. Pemikirannya menantang kita untuk berpikir lebih dalam tentang kebenaran, etika, dan hakikat manusia. Sekarang, giliran Anda berpikir, bisakah kita benar-benar mengetahui realitas sebagaimana adanya? Haruskah moralitas selalu universal, atau tergantung pada konteks? Apa arti kebebasan yang sejati? Gagasan Kant masih hidup, menginspirasi, dan membentuk dunia kita saat ini. Mungkin cara terbaik untuk menghormati warisannya adalah dengan terus bertanya, terus bernalar, dan terus mencari kebenaran.